Saat Najwa Shihab dikeroyok kader Gerindra lantaran offside. Siapa tak kenal presenter Najwa Shihab atau yang akrab dipanggil Nana? Baru-baru ini dia sukses menjadi primadona oposisi karena dianggap menamparkan presiden. Kini lewat media narasi TV miliknya, Najwa hendak menunjukkan keperkasaannya dengan membuli DPR. Ironisnya, ia kini dikeroyok partai yang kerap mengkritik pemerintah. Najwa dibuat terkeok-keok sebagai karma telah mempermalukan kepala negara beserta lembaga legislatif tersebut. Berikut kutipan pernyataannya yang dirangkum dengan judul Catatan Najwa di website Narasi TV. Di tengah pandemi seperti sekarang, anggota DPR justru bersemangat membahas sejumlah RUU kontroversial. Dibanding fokus dengan strategi melawan corona, tindak tanduk mereka di tengah wabah pun tak luput jadi sorotan. Di tengah pandemi corona, anggota DPR rupanya masih sibuk dengan agenda pembahasan sejumlah RUU kontroversial. Di antaranya RUU Cipta Kerja, RUU Pemasyarakatan, dan RUU KUHP. Membahas undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga. Tidak ada undang-undang yang tidak penting, semua penting. Justru karena UU itu penting, aneh jika pembahasannya diseriusi di waktu seperti sekarang. Saat dimana perhatian dan konsentrasi kita sedang terkuras bertahan hidup di tengah wabah. Tak hanya nekat mengagendakan bahasan RUU kontroversial, tindak tanduk DPR di masa pandemi seperti sekarang ini banyak mendapat sorotan. Menanggapi kritikan aneh Najwa Shihab terhadap DPR, bantahan telak oleh Desmond mengawali terungkapnya bobrok Najwa. Desmond bahkan menyebut Najwa sebagai sosok yang lupa diri. Seperti dilansir jpnn.com, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesa menanggapi kritikan pesenter Najwa Shihab terkait kinerja DPR dalam penanganan pandemi virus corona. Namun, bagi saya bukan itu yang menjadi pokok masalahnya. Kritik yang disampaikan Najwa terkesan hanya berdasarkan asumsi dan rekaan belaka. Seolah-olah muncul dari sosok publik figur yang sedang lupa tentang siapa dirinya. Mungkin karena terlena dengan banyaknya sanjungan dan pujian yang diterima, ujar Desmond dalam pesan tertulisnya Minggu 3/5. Apalagi, Najwa sebelumnya dianggap sukses menaklukkan kepala negara lewat pertanyaan terkait mudik dan pulang kampung, yang justru membuat presiden menjadi bulan-bulanan di sosial media. Sampai ada netizen membuat meme cukup menohok. Narasinya, di mata Najwa, presiden sudah seperti office boy saja, apalagi di ILC ya, ucap Desmond. Desmond menegaskan, sebagai lembaga legislatif DPR bukan hanya mengurusi soal penanganan virus corona saja. DPR bukan seperti lembaga eksekutif yang bisa langsung beraksi menangani pandemi virus corona. Apakah Mbak Nana berharap DPR terjun ke rumah-rumah sakit ikut menangani pasien corona? Harus terjun langsung ikut mengimpor APD, obat-obatan untuk menangkal corona? Mbak Nana berharap DPR ikut terlibat dalam pembuatan peraturan menteri, keputusan presiden, peraturan kepala daerah atau surat untuk lurah di desa-desa, katanya.
Desmond berharap Najwa membuka mata lebih lebar lagi, untuk bisa memahami fungsi dan tugas legislatif dalam sistem bernegara. Sehingga tidak ada kesalahan narasi yang dibangun berdasarkan opini, tanpa melihat data dan fakta. Kalau DPR ikut campur tangan kerjaan eksekutif, pasti akan banyak yang protes. Karena itu memang bukan kewenangan DPR, tetapi ranahnya eksekutif dan jajarannya. Ketika DPR membentuk Satgas melawan COVID-19 saja, dianggap sebagai bukan kewenangannya, tutur Desmond. RUU prioritas yang dibahas juga sudah melewati proses yang bisa jadi tidak mudah di DPR. Sehingga tidak tepat kalau Najwa menyatakan, DPR buru-buru membahas RUU itu seperti mengejar setoran. Najwa tampaknya sudah masuk pada ranah yang tidak dia dalami, dan hanya berasumsi saja, pungkas Desmond. Senada dengan Desmond, Andre Rosiade juga memberi sindiran pedas pada Najwa. Setelah Desmond mengkuliahi Najwa soal fungsi lembaga legislatif, giliran Andre yang mengkupasinya terkait mitra prakerja. Seperti dilansir tribunnews.com, terkait kritik dari Najwa Shihab ini, Andre Rosiade pun membalasnya. Malahan Andre Rosiade menuding, Najwa Shihab menerima proyek dari Kartu Prakerja. Andre Rosiade menulis tudingan untuk Najwa Shihab lewat akun Twitternya. Teman saya Najwa Shihab yang saya hormati. Kami anggota DPR RI terus bekerja, baik di rapat-rapat virtual atau di ruang rapat, untuk terus bekerja untuk rakyat. Termasuk membantu masyarakat secara langsung di dapil kami, agar bisa mengurangi beban masyarakat akibat wabah COVID-19. Tulis akun Twitter Andre Rosiade. Andre Rosiade juga menuding Najwa Shihab lewat sekolahmu menerima proyek penunjukan langsung dari program Kartu Prakerja. Saran saya sebagai sahabat, Najwa Shihab juga bisa langsung membantu rakyat. Apalagi ada informasi diduga, startup sekolahmu, yang berada di bawah PT Sekolah Integrasi Digital, mendapatkan penunjukan proyek Kartu Prakerja. Di mana diduga, sekolahmu punya hubungan dengan Najwa Shihab, tulis Andre Rosiade. Bila memang tudingan itu benar, kata Andre Rosiade, sebaiknya keuntungan yang didapat bisa disalurkan untuk membantu rakyat yang terdampak pandemi COVID-19. Seandainya dugaan ini benar, bahwa sekolahmu mendapatkan penunjukan langsung proyek Kartu Prakerja, tentu keuntungannya bisa dipakai membantu masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Apalagi proyek ini ada, karena adanya wabah pandemi COVID-19, tulis Andre Rosiade. Saya pribadi sebenarnya tak terlalu menyukai kader Gerindra, lantaran nyinyiran Fadlizon dan juga Arief Poyuono, yang kerap memojokkan pemerintah. Tapi kali ini saya sungguh angkat topi untuk dua kader Gerindra ini. Baik pernyataan Desmond maupun Andre, yang sukses membabat Najwa, perlu diapresiasi setinggi-tingginya. Najwa Shihab nyatanya tak sepintar yang orang kira. Setelah gagal memahami perbedaan mudik dan pulang kampung, kini ia gagal paham fungsi DPR.
Ataukah Najwa sebenarnya tahu tapi pura-pura bodoh? Seperti yang dilakukan junjungannya sebagai DKI 1? Kalau iya, berarti ada kepentingan besar di belakangnya. Sebagian netizen malah menghubungkan narasi TV miliknya, yang bekerja sama dengan salah satu pengembang reklamasi, Intiland. Kita lihat saja ke depan, apakah bangkai busuk di dalam tubuh Najwa perlahan terbuka semua. Nyatanya ia sendiri menjadi mitra prakerja, yang ikut ex-stafsus Jokowi rebutan uang triliunan rupiah. Masihkah kita melihat Najwa sebagai sosok pintar dan netral? Belakangan, banyak fotonya tersebar saat bersama salah satu putra mahkota Cendana dan Lius Sungkarisma. Sampai-sampai kader Gerindra yang kerap nyinyir ke pemerintah, kini membuat serangan ganas. Mungkin suatu saat Najwa akan menerima karmanya, karena telah offside mempermalukan kepala negara. Begitulah kura-kura. Salam dari kami, para rakyat jelata.